pandang hina, jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau terima aku apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab buluh yang berkulai tak kau putuskan. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam waktu Israel dan selamat pagi waktu Indonesia. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh masih diperkenankan bertemu walau dengan waktu yang berbeda ya Bapak Ibu. Tapi kita memiliki Tuhan yang kuasanya dahsyat dan ajaib ya. Tuhan yang sama, dahsyat dan ajaib. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, karena waktunya sudah mulai berjalan, saya ingin mengajak kita semua untuk segera memulai. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, pembahasan di weekend ini, di BW weekend ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu dalam doa. Seperti biasa kita akan mulai dengan doa Bapa kami ya Bapak Ibu sekalian. Apakah suaranya saya jelas? Kalau jelas boleh angkat tangannya, jempol. Jelas ya? Oke. Bagaimana Bu Marta? Shalom Bu Marta, sehat Bu? Puji Tuhan. Puji Shalom Abuna. Tuhan, ya. Salam saya untuk Pak Ricardo dan Kak Jos, Kak Kevin dan Kak Ray. Ya untuk Bapak Ya, Ibu semua, ya untuk Bapak Ibu semua, apa kabar? Yang pastinya Bapak Ibu pasti sehat dan baik ya Bapak Ibu. Untuk itu seperti biasa saya mohon maaf sebelumnya kalau saya harus mute supaya tidak ada feedback ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan selanjutnya yang masih nyambung kemarin. Untuk itu Bapak Ibu, mari dari Bethlehem Israel, tanah perjanjian. Ini adalah saya baru ngeh, ini adalah BW Worshipper Weekend ya. Jadi ini hari Sabtu ya di tempat Bapak Ibu ya. Sudah hari Sabtu ya. Iya, kalau di kami masih Jumat lagi Sabat. Jadi saya di sini juga bersyukur ya Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan. Nanti saya akan bersaksi sedikit ya kalau Bapak Ibu ada kejadian yang mirip seperti yang kita baca hari ini, boleh Bapak Ibu bagi ya Bapak Ibu, karena itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih kumpulkan kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Ibu Helmi, kiranya dipulihkan kembali seperti sedia kala. Tuhan akan campur tangan dalam pengobatan dan tindakan medis yang dimana Tuhan percayakan Ibu Helmi dirawat. Kami yakin beliau tidak perlu lama untuk berada di rumah sakit. Dan bagi rekan-rekan kami yang lain yang mungkin belum terhubung
atau masih mau mencoba untuk connect, Tuhan boleh tolong. Walaupun secara manusia sinyal di sini kurang stabil, mungkin ada di tempat-tempat, beberapa tempat di antara kami juga kurang stabil, tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu itu konsisten sekali Tuhan. Begitu stabil mengasihi kami, begitu stabil untuk tidak pernah mau memalingkan wajah, menjauh dari kami. Justru kami yang barangkali sering atau barangkali lupa bagaimana kami seharusnya kuat, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Untuk itu ya Bapa, kami patahkan segala kuasa kegelapan, kami hancurkan segala penguasa di udara, penghulu-penghulu sakit penyakit, dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kekuatan, pemulihan, kesehatan, dan mujizat berlaku bagi kami yang mencari wajah Tuhan dan mau belajar taat dan setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, jadi aman ya suaranya saya Bapak Ibu? Aman, terkendali? Oke, baik ya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melayangkan pandangan ke layar berikut ini. Saya akan mulai share. Bagaimana Bapak Ibu, kelihatan? Belum? Ya, karena memang belum saya share ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah saya share. Kelihatan Bapak Ibu? Semoga kelihatan ya. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, ini dia Bapak Ibu ya, lagunya. Ya, saya mau share lebih besar lagi. Nah, oke. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Haleluya Tuhan, hosana bagimu. Kau sangat ku cinta, ku sembah Kau Tuhan. Ku mau selalu belajar berserah, ku mau selalu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, katakan sama-sama. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Katakan dengan hatimu saudara. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara Bapak Ibu sekalian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau naikkan syukur bagi-Mu ya Allah, sebab Engkau telah berbuat baik bagiku Tuhan. Segala rancangan-Mu baik. Katakan sama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik ya Tuhan, takkan pernah Kau melupakanmu. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
sama-sama. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau hadir saat ini. Kau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, katakan sama-sama. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Dengan iman kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku.
mendengarkan dan menjawab doaku. Dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya apa yang kami perkatakan sesuai dengan janji Tuhan di tahun ini, itu yang akan Engkau bawa dalam hidup kami, dan Engkau akan tibakan kami di janji-Mu. Dan kami akan katakan dengan iman. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan iman janji Tuhan di Yesaya pasal yang ke 58 ayat 11 dan 14. Saya akan mulai dari sini. Ada di situ. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat dan baca sama-sama ya. Taruh tangan di dada Bapak Ibu, supaya apa yang kita perkatakan directly langsung untuk kita terima ya. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diari dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Amin. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang sepakat boleh katakan amin bersama-sama dengan saya. Amin Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang terkasih yang sepakat ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Sepakat ya? Kita tos dulu. Tos. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Oke, kita mau buka Bapak Ibu di Yosua pasal yang ke-6. Kemarin itu ayat 1 sampai 2 kan kita baca. Oke, Bapak Ibu sekalian, Yosua pasal yang ke-6. Kemarin kita baca 1 dan 2 kan ya. Ya, jatuhnya Yeriko, perikopnya itu di situ. Oke, Bapak Ibu. Nah, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Ya Bapak Ibu, kita mau baca sama-sama. Lalu kemudian telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kemarin saya sampaikan Yeriko itu adalah persoalan. Katakan, Yeriko adalah persoalan. Ya, jadi kalau kita ganti kata Yeriko dengan kata persoalan, pergumulan, masalah, sakit hati, luka batin, tidak percaya, atau kekecewaan, berarti kita jatuhnya persoalanku. Katakan sama-sama dengan saya. Jatuhnya persoalanku, jatuhnya pergumulanku, jatuhnya kekecewaanku, jatuhnya luka batinku, jatuhnya kesedihanku, jatuhnya ketidakpercayaanku. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita percaya sama Tuhan, lalu kita mengatakan, Tuhan jangan deh, Tuhan kalau bisa gak usah deh. Kita sama dengan orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yeriko adalah kota tertua di Israel. 10.000 tahun Bapak Ibu. Ya, berapa? 10.000 tahun. Nah, tembok Yeriko sekarang ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena sudah diruntuhkan. Yeriko itu adalah tembok yang besar dan kuat sekali. Belum pernah dalam sejarah ada yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko kecuali umat Israel, yaitu umat pilihan Allah. Katakan sama-sama dengan saya. Saya umat pilihan Allah. Sekali lagi sambil taruh tangan di dada. Aku umat pilihan Allah. Aku dan kau umat pilihan Allah. Ya, ingat, bukan aku dan kau suka bapau, bukan begitu ya. Oke, aku dan kau umat pilihan Allah. Nah,
Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah umat Israel tidak tahu bahwa bangsa-bangsa di balik tembok Yeriko itu ngeri sama mereka. Allah tidak pernah mengatakan dan membocorkan rahasia bahwa kamu tahu nggak bangsa-bangsa yang akan kamu serang itu takut sama kamu. Enggak. Allah tidak memberitahukan itu. Tetapi Allah hanya mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan Yosua beserta orang-orang lainnya, di mana Yosua tidak peduli kamu mau percaya mau tidak percaya, tapi Allah berfirman seperti ini. Ya. Jadi Yosua pun tidak punya berkepentingan wajib untuk membuat orang harus percaya. Karena hidup ini terserah, percaya ya itu urusanmu, kebaikanmu, nggak percaya ya tanggung sendiri akibatnya. Karena itu adalah keputusanmu. Ya. At the end of the days, kehidupan kita itu masing-masing. Kita nggak bisa ketika kita nanti menghadap tahta pengadilan terakhir, lalu Tuhan tanya, kenapa kamu tidak pernah percaya kepadaku? Lalu kita bilang, habis saya lihat kakak saya sudah sering berdoa, tetap aja hidupnya kayak begitu. Lalu kata Tuhan, lalu apa urusannya denganmu? Karena hidupmu bukan ditentukan oleh hidup dia. Karena dia dan kamu sama-sama hidup dari satu rahim. Dan sama-sama bernafas dari aku yang memberikan nafas. Dan roh yang aku berikan kepadamu itulah yang membuat engkau hidup. Jadi engkau tidak ada urusan dengan dia. Dan itu memang benar Bapak Ibu. Makanya ketika Allah memilih Musa, lalu kemudian Musa tidak dikasih naik masuk ke tanah perjanjian, malah justru Allah memilih Yosua. Bagi Allah antara Musa dan Yosua tidak ada urusan. Musa ya urusan Musa sendiri. Yosua ya Yosua urusan sendiri. Ketika Musa tidak menjaga kehormatan nama Tuhan dan kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel, itu kesalahan dia. Tidak serta-merta Yosua atau Musa mengatakan gara-gara mereka sih makanya saya kesal. Allah berfirman gak ada urusannya sama mereka, sama kamu. Karena mereka ya kamu ya kamu. Katakan sama-sama dengan saya, hidupku ya hidupku, hidup orang ya hidup orang. Tapi kita berkewajiban untuk apa? Untuk menjadi simbol kalau memang kita percaya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, dari mana orang itu bisa dikatakan percaya sama Tuhan? Dari ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Katakan sama-sama dengan saya. Dari ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Dari masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Loh, kenapa Tuhan justru memberikan orang yang ngejar-ngejar wajah Tuhan, bangun pagi-pagi, tapi masalahnya gak pernah berhenti? Karena Bapak Ibu, hanya orang-orang yang memang diperhatikan Tuhan, saya ulangi ya, hanya orang-orang diperhatikan Tuhan yang terus dikasih ujian. Karena Allah punya framing, punya rencana, punya planning, orang ini akan saya angkat harkat hidupnya. Dalam sekian tahun dia akan naik menjadi kepala. Dalam tahun kesekian dia tidak akan menjadi orang yang dipandang hina. Berarti Bapak Ibu, Allah berkewajiban melatih orang ini. Sama ketika saya katakan kemarin, ibarat saya ngeles sama Bapak Ibu guru, lalu guru ini memberikan saya soal matematika, soal yang sama terus. Lalu saya komplain, Pak, Bu, kenapa Bapak Ibu tuh kasih soal tuh sama terus ke sama saya? Kan akar kuadrat ini saya nggak ngerti. Apa nggak ada orang lain yang Bapak Ibu kasih? Atau ganti kayak persoalan ini, ganti ini. Lalu guru les itu akan bilang, saya akan kasih pelajaran ini sampai Anda bisa. Selama Anda belum bisa selesaikan ini, jangan harap saya akan kasih soal yang berikutnya. Sedangkan saya kan merasa apa? Rugi sudah saya bayar kan? Uang sudah keluar. Berarti mau nggak mau, saya belajar dengan giat. Memastikan apa? Biar saya dapat soal yang lain. Bosen lah. Masa soal itu terus? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Sekarang pergumulan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nanti baik sebentar, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Otak kita, secara rasional, logika kita manusia yang terbatas ini, seringlah kali langsung kita seperti Tuhan. Hidupnya aja kayak begini kok. Ngapain? Tapi Bapak Ibu, kalau dalam sebuah perusahaan, ketika seseorang mau dinaikkan promosinya, dia akan dites terus, dikasih project, dikasih project.
Proyek yang sama terus. Oh, sudah bisa. Karena si bos ini mau mikir, dia nggak cocok supervisor, dia akan cocok jadi general manager. Nah, persoalan atau proyek supervisor, masalah yang harus ditangani oleh supervisor dengan masalah yang harus ditangani oleh general manager kan beda. Namanya GM, kedudukan lebih tinggi, gajinya lebih besar, pasti masalahnya lebih banyak. Bapak Ibu setuju dengan saya? Sama seperti kita misalnya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau gitu nggak usah kuliah lah, nggak usah SMA lah, saya SD aja. Bapak Ibu sekalian, dunia ini semakin berkembang Bapak Ibu. Makanya kita harus terus gali potensi dan pengetahuan kita supaya apa? Kita nggak kalah sama anak dan cucu kita ketika mereka tanya sesuatu kepada kita. Bahayanya apa? Kalau mereka tanya kita bilang nggak tahu, satu, mereka nggak bangga dengan kita. Anak-anak kalau udah nggak bangga sama orang tua, mana hormatnya sih? Makanya bagaimana dia tidak hormat sama bapak ibunya, dia pun tidak akan hormat sama Tuhan yang nggak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan aja nggak dihormati, yang kelihatan aja nggak dihormati. Apalagi yang nggak kelihatan. Tapi bapak ibu, justru di sini menariknya. Bangsa Israel dijanjikan mau masuk tanah perjanjian. Hal pertama yang mereka hadapi adalah masalah besar, yaitu apa? Kehilangan pemimpin yang berkarisma, yaitu Musa. Kenapa Tuhan izinkan Musa itu diangkat dan diganti dengan Yosua, yang secara mata manusia Yosua ini lebih muda, belum tentu sepengalaman sama Musa. Mereka lupa Yosua adalah panglimanya Musa. Semua rahasia Musa ada pada Yosua. Kenapa tidak pilih Harun? Harun kan adiknya Musa, lebih muda dan adik kandung lagi. Masa sih kakak kandung tidak kasih tahu semua program-programnya? Bapak Ibu, tetapi satu-satunya di bawah Musa yang tidak pernah komplain, tidak pernah bantah, selalu jawab iya. Melawan tim bangsa Amalek, iya. Mau sebanyak apapun Yosua, iya. Yosua nggak pernah mengatakan, boleh nggak, jangan saya. Bapak Ibu, sikap untuk tidak menawar kepada Tuhan hari-hari ini sangat penting. Kenapa? Kalau Anda mau masuk dan tiba di janji Tuhan 2023, Anda harus berlatih dan melatih diri bahwa apa? Jangan saya Tuhan. Karena Anda dan saya itu generasi Joshua, bukan generasi Musa. Dari mana taunya Abuna? Allah sudah turun jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, mati di kayu salib, memberi anugerah keselamatan, dan dia sedang menunggu kita sampai Tuhan panggil kita masing-masing. Beda zaman-zaman dulu, ketemu Allah nggak sembarangan, harus lewat imam besar, harus menyucikan diri, mentahirkan diri, dengan cara mencelupkan diri dalam kolam pembasuhan. Beda dengan sekarang. Sekali dibaptis, berlaku selama-lamanya. Tanpa pembaptisan, nama Anda dan saya tidak termaterai di sorga. Boleh jadi kita Kristen, tapi jangan lupa Bapak Ibu, yang membuat kita masuk sorga itu bukan Kristennya. Makanya mau Kristen A, Kristen B, Kristen C, bagi Tuhan gak ada urusan. Yang penting apakah kamu sudah dibaptis, itu yang pertama, setelah kamu percaya. Yang kedua, apakah kamu ini tipikal yang taat dan setia. Persoalan taat dan setia adalah dua hal nilai yang begitu mahal harganya. Kenapa? Kita harus bayar harga untuk melawan semua masalah-masalah dalam diri kita. Ego kita, gengsi kita, nalar kita, rasio kita, psikologi kita, sudut pandang kita. Itu harus kita kalahkan dengan dua value ini. Taat dan berserah. Orang yang berserah udah pasti taat. Tapi orang taat, tandanya orang berserah. Tapi kalau orang pasrah Bapak Ibu, belum tentu taat. Bedanya pasrah sama berserah apa? Pasrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang menjadi beban, lalu kita lepas tangan, dan kita gini, terserah deh, mau jadi apa. Oh bukan itu Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki adalah, serahkan segala kekuatanmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang mengetahui rencananya atas kamu. Ya. Jadi berserah itu adalah kita serahkan sama Tuhan. Apa sekarang persoalan Bapak Ibu? Nah, persoalan dalam hidup kita nggak pernah
berhenti. Selalu ada, muncul lagi, muncul lagi. Hari-hari ini persoalan itu seperti apa ya, benteng. Lucunya, banyak orang bersembunyi di balik masalah-masalah mereka sendiri. Bukannya datang kepada Tuhan, mereka malah menutup akses untuk bisa keluar dari tembok masalah dia. Karena dia merasa dengan cara begini saya aman. Bapak Ibu, orang-orang di balik tembok Yeriko merasa bahwa dengan nutup keluar masuk aman nih. Banyak orang berpikir dengan tidak perlu keluar dari zona yang saya buat ini, menurut saya hidup saya akan baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu, Tuhan merencanakan hidup buat saudara dan saya itu bukan baik-baik saja. Karena baik-baik saja itu adalah biasa-biasa saja. Mohon izin maaf kalau internet di sini kurang stabil. Karena di sini ada begitu banyak hotel yang menggunakan internet. Ini pun saya berada di tempat yang sangat adem ya Bapak Ibu. Maaf kalau agak bergema, bukan di puncak gunung tetapi di sudut kamar hotel. Bapak Ibu pasti tahulah di ruangan mana yang agak lembab-lembab itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadi dan menakar Tuhan itu nggak bisa menolong saya. Lalu dengan pemikiran, karena saya melihat kanan kiri saya aja nggak ditolong Tuhan. Urusan mereka nggak ditolong Tuhan, itu urusan mereka sama Tuhan Bapak Ibu. Nggak ada urusan sama kita. Jadi mari kita belajar untuk bijak. Nggak ada urusan, karena apa? Karena ketika sebelah makan, kita nggak makan, kan kita juga tidak kenyang. Kita tetap lapar toh. Bapak Ibu dan saya pergi satu restoran, Anda pesan makanan, saya enggak. Lalu dengan hanya melihat Anda makan, apakah saya kenyang? Enggak, saya harus makan sama-sama, baru saya kenyang. Ketika makan pun, apakah ketika yang lain mengatakan enak, lalu apakah saya bilang, oh iya enak? Belum tentu. Perasa kita beda loh Bapak Ibu. Kalau enggak akan ada perbedaan aneka ragam budaya. Masakan Padang dimakan sama orang Jawa. Apa enggak doer-doer tuh bibirnya orang Jawa? Bukan nggak bisa makan pedas. Belum lagi ketemu sama Manado. Ya, kalau orang Jawa, Batman jadi film. Di Manado, Batman dimasak Bapak Ibu. Jadi pepes Batman alias kelelawar. Ya, makanya Bapak Ibu film Batman nggak pernah laku di Manado. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Morning joke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak terlalu kaku-kaku lah. Ya, di Manado saya dengar cuma Avenger yang boleh masuk, Batman nggak boleh masuk. Karena Batman sudah habis di pepes semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita baca ke ketiga. Jadi supaya Bapak Ibu percaya. Ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, kalau kita ganti Yeriko itu masalah, berarti Tuhan lagi ngomong sama saudara dan saya. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan antek-anteknya. Maksudnya apa? Karena Yosua dan orang Israel berserah sama Tuhan, Tuhan menyerahkan kembali, tapi bukan dalam bentuk yang sama. Mereka berserah kepada Tuhan, Yerikonya belum dikalahkan, belum dihancurkan. Ini masih depan mata nih. Artinya masalah itu belum selesai. Ketika kita berserah sama Tuhan, bukan berarti Tuhan langsung turun tangan. Enak benar kalau begitu. Dia sudah mati di kayu salib loh. Dia sudah sampai hancur tubuhnya loh. Dan itu bukan mitos. Semua yang tercatat di kitab suci ini bukan dongeng Bapak Ibu. Ini asli. Nanti kalau Bapak Ibu Tuhan izinkan di waktu Tuhan bisa ke Holy Land, start dari Mesir. Hal yang paling sederhana saja. Tanah Mesir bagaimana, tanah Israel bagaimana. Sama-sama sebagai tanah yang diberkati, satu tanah pusaka. Dan Asyur Tuhan izinkan Tuhan buat itu musuh-musuh yang di sebelah kanan kirinya. Tapi sekalipun tanahnya sama, yang sini makin subur. Kenapa? Milik pusaka Tuhan. Saudara dan saya itu milik pusaka Tuhan. Yang namanya milik pusaka Tuhan, pasti dengan serta-merta tidak mau begitu-begitu aja, biasa-biasa saja. Karena dia adalah Bapak yang baik Bapak Ibu. Yang namanya Bapak gak cuma nyuruh-nyuruh terus. Dia memikirkan ini anak saya ini akan jadi apa, bisa di-equip dengan ilmu apa, bisa dikembangkan talentanya apa. Karena bukan berarti sayanya pengusaha, anaknya pengusaha, cucunya pengusaha. Setiap orang harus berkembang.
Ketika saya pakai sempoa, anak saya bukan berarti harus pakai sempoa, sama-sama bisa buat pakai ngitung. Tapi anak saya harus ngitung pakai komputer. Mungkin bukan pengusaha kelontong, tapi dia pengusaha lain. Atau dia menjadi orang berkarir di hal-hal yang lain. Tapi paling tidak dia juga pengusaha. Dari mana pengusahanya, Bunda? Dia pengusaha untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita orang tua mengencourage, usahakanlah nak, kamu jadi orang hebat, jadi orang pintar, orang sukses. Dia pengusaha untuk dirinya sendiri. Bagaimana mengusahakan semua potensi dalam diri dia, menghasilkan keuntungan untuk diri dia sendiri. Jadi bukan berarti harus tampak secara nalar toko, kemudian showroom, pabrik, bukan begitu. Kalau semua orang tidak mengusahakan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menghasilkan keuntungan buat dirinya sendiri atau menguntungkan di hidupnya dia? Sama Bapak Ibu, ketika kita tidak berserah sama Tuhan, sedangkan Tuhan menyerahkan sesuatu kepada kita, yang Tuhan serahkannya apa sih? Sesuatu yang ilahi, nggak kelihatan, belum kelihatan, tapi Tuhan kasih. Hanya orang-orang yang punya potensi ilahi yang bisa menerima ini. Maksudnya apa, Abuna? Tuhan lagi bilang sama saudara pagi hari ini, aku serahkan istrimu kepadamu, aku serahkan suamimu kepadamu, karena kemarin ini kamu berdoa, istriku ini bermasalah Tuhan, suamiku ini bermasalah Tuhan. Siapa lagi? Anakmu. Hari ini Tuhan bilang, aku serahkan anakmu ke dalam tanganmu, aku menyerahkannya kepadamu. Karena mungkin selama ini engkau berdoa, Tuhan tolong anak saya Tuhan, gak pernah mau berdoa, gak pernah mau belajar, maunya main terus Tuhan. Tapi Tuhan lagi bilang, aku serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan bukan cuci tangan Bapak Ibu. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, dia kembalikan lagi kepada kita. Itu cuma Tuhan yang bisa. Karena ketika dia menyerahkan kepada kita, hasilnya sudah berbeda. Aku serahkan ayah ibuku ke dalam tanganmu Tuhan. Hari ini Tuhan lagi bilang, semua doamu itu aku dengar, dan aku hari ini mengatakan, aku serahkan ibumu, aku serahkan ayahmu kepadamu. Aku menyerahkannya kepadamu. Tapi bukan dalam bentuk seperti yang kita lihat. Mungkin belum waktunya. Tapi itu sesuatu yang dikodrati, yang ilahi, yang akan menjadi lebih baik. Dari mana kita tahu? Kita buktikan. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20 ya, Bapak Ibu sekalian. Pendek lah ini, 3-20 mah, cetek ya. Bapak Ibu biasa baca 5 pasal mau. Oke Bapak Ibu, kita baca dari 3 ya, 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Berarti apa? 1 hari 1 kali. Berarti ada 6 kali selama 6 hari. Mengelilingi dengan jarak, ukuran, bentuk yang sama 6 hari. Diulang lagi, gayanya diulang lagi selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi di hari yang ke-7 ditambah lagi gedombreng-gedombreng, musik-musik, pujian, penyembahan, pokoknya dibikin seru lah. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke depan. Ini berarti Tuhan lagi kasih tahu caranya. Bisa saja Yosua komplain sama Tuhan. Ya Allah, bisa nggak untuk mengalahkan musuh yang besar ini pakai cara yang agak sedikit keren gitu loh. Bukan muter-muter kayak orang stres. Anda bayangin Bapak Ibu, kalau saya jadi Yosua, saya mikir gini, saya kalahkan tembok Yeriko dengan hal yang sama setiap kali, 1 kali dalam sehari, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Lalu terakhirnya saya pikir, apa kita teriak apa kek, pekik kemenangan kek atau apa, cuma teriak hore, 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 sambil suara trompet-trompet, lalu temboknya runtuh. Habis tembok runtuh, boleh dong saya tinggal masuk ke kota, harus manjat lagi.
Berarti masih ada effort yang besar, usaha yang besar. Yang saya kagum sama Yosua, untuk kesekian kalinya dia tidak membantah, dia tidak komplain. Kita baca lagi ayat ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tapi bayangin, tiup, 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 tiup. Kalau dia keliling RT RW sih nggak apa-apa Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, mengelilingi tembok Yeriko sama dengan mengelilingi luas diameter wilayah Yeriko. Bayangkan Bapak Ibu, kalau cuma ngelilingin stadion GBK sih nggak apa-apa. Mau 15-20 kali kita udah tahu jaraknya. Ini nggak tahu ujung pangkalnya ini di mana, karena temboknya tuh mengelilingi sekeliling negeri itu tuh aslinya. Bukan cuma depannya aja, tapi keliling dia ngikutin bentuk pulaunya, bentuk kawasannya itu loh. Anda bisa bayangkan luasnya kayak apa, panasnya kayak apa, dan malunya mungkin kayak apa. Karena apa? Orang-orang datang Yeriko begini, udah gila nih mereka nih, sudah stres mereka, nggak bisa nembus tembok kita, makanya mereka gitu nyanyi-nyanyi sendiri. Karena memang logika kita Bapak Ibu, sudah gila kah kau berdoa terus tiap hari, tiap pagi kau bangun pagi, baca Alkitab, baca hal yang sama. Emang ada kejadian apa? Ngaruhnya apa? Hidupmu makin berantakan, pergumulanmu makin berat. Ya ini orang di luar. Tapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Jikalau engkau diminta melakukan sesuatu dan engkau lakukan berulang-ulang, pasti ada alasannya. Sama seperti yang saya ilustrasikan tadi. Bu, jangan kasih soal yang sama terus dong. Bosan saya ini. Tapi ketika saya tahu saya udah bayar mahal, saya harus bertekad, saya akan belajar soal akar kuadrat ini sampai saya bisa jawab. Setelah saya bisa jawab, tiba-tiba guru les saya ngasih soal lebih rumit lagi. Karena saya sudah pernah ngalamin yang pertama, akal sehat saya harus ngomong, kemarin aja saya berkali-kali, ini kasih lebih susah lagi. Akar kubik sekarang ini. Ya, sampai kamu bisa selesaikan ini, saya akan berhenti kasih soal ini. Saya belajar lagi. Sayang kan? Sudah dibayar mahal. Saya bisa nyelesain. Apakah setelah itu selesai? Selesai akar kubiknya. Tapi ditambah lagi soal lebih rumit lagi. Begitu di akhir les, mungkin saya akan penasaran. Kenapa sih kok saya dikasih soal sama, habis itu diulangi lagi sampai saya bisa, tambah lagi tambah sulit. Kenapa sih? Tiba-tiba guru les itu ngomong, ya karena saya percaya kamu akan menggantikan saya sebagai dosen, sebagai guru matematika. Oh, ternyata itu tujuannya. Dinaikin level karena diberi kepercayaan. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang tuamu lagi ada masalah, dirimu juga bermasalah, anakmu bermasalah, adik kakakmu bermasalah. Tetapi di balik masalah itu, kita memiliki sikap seperti Yosua. Tuhan ngomong apa, melalui hamba Tuhan, melalui renungan, melalui apa, Anda lakukan tanpa Anda ngomong, ini apa nggak kreatif ya Abuna ini. Mazmur 5 pasal tiap pagi, Mazmur 4 tiap malam, lalu Amsal setiap tanggalnya. Apa sih gunanya? Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, jangankan kita baca pasal lain Bapak Ibu, untuk satu pasal Mazmur 4 aja, itu untuk bisa kita menang dari satu ayat ke ayat yang lain, itu butuh proses. Nah, inilah proses yang dilakukan oleh Yosua dan tentaranya. Dan dia ngomong sama seperti apa yang Allah ngomong. Pokoknya jangan ada yang bersuara ya ketika mengelilingi tembok Yeriko. Mau dikata-katain dari atas, diam.
Itu yang dikatakan Mazmur 4. Jikalau engkau marah, tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Jikalau aku marah, tetaplah diam. Ya, persembahkanlah persembahan yang benar, korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Jadi kalau memang keadaan lagi genting dan genting lagi, tapi kita disuruh dengan hal yang gak nyambung, masalahnya gede kok disuruh doa lagi, muji Tuhan lagi, doa lagi, muji Tuhan lagi, nggak ada nyambung. Itu kan menurut kita, karena kita melihat sebatas apa yang kita lihat. Tapi di luar itu kan ada satu kegerakan yang membuat hidup kita jadi carut marut, membuat hidup orang tua kita jadi carut marut. Dan itu cuma kapasitas Tuhan yang bisa lihat. Karena kita belum dipanggil Tuhan, kita masih dibungkus daging. Tapi secara roh kalau kita sepakat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita baca 12 Bapak Ibu sekalian ya. Baca 11 dulu. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan memalam di tempat perkemahan itu. Setiap hari kan satu kali, tapi besoknya sekali lagi. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ketujuh orang imam membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan meniup mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya. Bayangin Bapak Ibu, bangun tidur, pret, belum dihina-hina sama orang di dalam Yeriko. Weh gila, weh sinting, weh stres. Pulang, karena kita nggak boleh ngebales. Diam katanya. 6 hari Bapak Ibu, apa nggak enak kita? Bawaannya kan pasti panas dong kalau sekali. Tapi sekali lagi saya kagum sama Yosua. Dia mampu untuk mentransfer satu spirit ketaatan. Semua yang diperintahkan Allah kepada Yosua dan diperkatakan kepada pengangkat tabut Tuhan, bala tentara bersenjata, mereka melakukan semua. Ya. Nah, lalu diteruskan sampai hari yang ke-7, mereka mengelilingi 7 kali. Berarti mereka keliling tuh 13 kali. 6 kali 6 hari setiap kali, 1 kali, tambah hari minggunya 1 kali, ditambah ini 7 kali. Tambah 6 kali lagi jadi 7. Ya, berarti 13 kali. 6 tambah 7 kan 13 ya, betul ya. Oke. Nah, kita baca ayat yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dengan demikian, membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Kita baca ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok-tembok persoalan di hidup ini Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak ada jalan lain seperti yang Yosua lakukan. Mengikuti atau taat kepada yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Karena kita adalah orang-orang Israel rohani zaman ini. Ya, bagaimana Tuhan menyuruh kelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut. Nanti di ujungnya tambah lagi 7. Nggak kalah pentingnya adalah selama mengikuti tembok itu, nggak ada keluar mulut kata-kata pun. Artinya, ketika saudara dan saya menghadapi tembok persoalan,
Mari belajar menahan, walaupun sulit. Belajar menahan ucapan. Katakan sama-sama dengan saya, belajar menahan ucapan. Karena Bapak Ibu, kalau kita nggak menahan ucapan, yang keluar nih pasti negatif terus. Yakin. Musa aja bisa nggak menghormati kekudusan Tuhan, ngomong, hei orang bebal, keturunan ural beludak, dia ngehina bangsa Israel. Padahal Allah saja yang maunya kesel, dia tidak pernah mengatakan itu. Memang harus belajar diam, supaya yang keluar ini tidak yang negatif. Ya, apakah Tuhan tidak mampu meruntuhkan tembok Yeriko? Oh, terlalu mudah buat saya, menurut saya. Kasih ke Israel, nih ya kotanya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan lebih dulu mendidik umat ini. Berarti orang-orang yang terdidik dan tidak terdidik jelas beda. Orang yang terdidik, dia akan berani beradu argumen karena dia mengetahui apa yang menjadi argumentasi dia atau pendapatnya dia. Orang yang tidak terdidik banyak ngomong, tong kosong bunyinya nyaring. Kalau begitu mau terpojok ngeles, ya berkilah, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini yang luar biasa. 6 kali dalam 6 hari, hari ke-7 tambah lagi 7 kali. Ini adalah pekerjaan meruntuhkan tembok Yeriko yang sangat membosankan dan aneh menurut saya. Tapi sekali lagi, Yosua tidak memandang dan tidak memikirkan sampai sejauh itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini lucu. Belum terjadi, kita udah memperkirakan seperti itu. Yosua yang sudah dipercaya Tuhan aja nggak berani memperkirakan. Dia mengatakan apa yang dia dapat, dia melakukan setakar apa yang dia sudah disuruh lakukan, udah selesai. Supaya mereka menjadi orang-orang yang terdidik. Bukan orang-orang yang bahlul atau tell me, telat mikir. Tapi cepat mikirnya dan pasti. Bapak Ibu sekalian, ada ketekunan di sana. Ada kesabaran di sana. Tapi yang pasti, ketekunan kesabaran ini adalah hasil dari betapa berserahnya Yosua total hanya kepada Tuhan. Bukan berarti dia ongkang-ongkang kaki. Tapi dia tetap tidak pernah memprediksi, tidak pernah mengatakan sesuatu yang di mulut. Karena bagi dia sayang ini mulut saya ngomong negatif. Mulut saya tuh diberikan untuk memuji Tuhan, bukan mengatakan yang kosong-kosong, yang bodoh-bodoh, yang kaleng-kaleng. Mulut saya ini untuk memuji Tuhan, bukan untuk meneriaki orang, meneriaki suami, meneriaki istri, meneriaki anak, meneriaki tukang parkir di depan mobil gara-gara dia parkirnya nggak benar. Nggak usah diteriakin Bapak Ibu, orang dia nggak budek. Kalau misalnya Bapak Ibu protes, bilang aja, Pak, maaf, boleh nggak geser? Jadi kita nggak perlu, woi, dasar lu bego ya. Bapak Ibu, kalau dia pintar mungkin dia nggak jadi tukang parkir. Dia jadi perusahaan yang punya tukang parkir. Kita tidak akan bisa meruntuhkan tembok-tembok persoalan kita. Karena kita manusia nggak akan lepas dari persoalan. Kalau saya nggak punya persoalan, Abuna, apa yang harus saya lakukan? Tuhan izinkan Bapak Ibu dengar ini, saya akan tutup dengan ini. Kalau Anda tidak pernah merasa punya persoalan, oke. Tapi lihat sebelah Anda, dia punya persoalan nggak? Tuhan mau Anda menjadi bagian untuk membantu dia meruntuhkan persoalannya yang berkali-kali itu nggak pernah beres. Makanya menghindari persoalan yang sama yang makin parah, berhenti penasaran. Berhenti menguji Tuhan. Bukan memuji ya, menguji, ngetes Tuhan. Tuhan dites terus, bisa nggak nih Tuhan? Bisa nggak nih Tuhan? Bapak Ibu, yang ada tuh Tuhan berhak ngetes kita. Kita nggak berhak ngetes Tuhan. Saya pun nggak berhak ngetes Tuhan. Tapi Tuhan berhak ngetes saya. Dan saya bersyukur tiap kali Tuhan uji. Dulu saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya sih Tuhan? Malu loh saya begini-begini. Tapi sekarang makin banyak ujian. Oke Tuhan, terima kasih.
saya akan pastikan ujian ini saya bisa selesai. Kasih saya ujian yang lain. Karena saya berkeyakinan hidup saya tidak akan begini-gini aja, Bapak Ibu. Pelayanan saya tidak akan begini-begini terus. Saya sangat yakin Tuhan akan anugerahkan orang-orang yang bisa jadi tim yang solid. Tuhan akan anugerahkan OIC bisa jadi besar misalnya. Atau ada program solusi yang lebih besar misalnya. Buktinya apa Bapak Ibu? Berkat orang yang di sebelah saya, yang juga membantu saya meruntuhkan persoalan dalam diri saya. Makanya Tuhan nyatakan janjinya dari perkataan orang di sebelah saya. Siapa orang di sebelah saya? Kalau pas saya ketemu, ya istri saya, ya mama saya, ya mertua saya, ya anak-anak saya. Saya yakin semua ini karena doa mereka. Bukan berarti saya nggak punya masalah Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau diperbudak sama masalah saya. Saya orang lebih pintar, tidak sebodoh itu. Saya mau tunjukkan kepada iblis, saya bukan manusia bodoh. Saya manusia yang pintar. Iblis harus hati-hati sama saya. Bukan saya harus ngeri sama iblis. Salah. Kalau ada orang yang mau menyakitimu, berulang-ulang, ya sudah hindari kontak lah sama orangnya. Ada orang yang mau mencelakakanmu, yang gak usah terima teleponnya, gak usah ketemu orangnya, gak usah sapa orangnya. Amsal kan dibilang, jika engkau bertemu dengan orang bebal, biarkan saja. Karena kalau engkau membalas perkataannya, engkau sedang mengikuti jejak kebebalan manusia itu. Ya kalau ada orang yang resek sama kita, ngapain kita urusin? Diemin aja udah. Nanti biar Tuhan yang akan membuat semuanya baik. Tapi berhenti dengan rasa penasaran. Bapak, Ibu, dan saya itu tidak ditakdirkan, tidak direncanakan untuk jadi arwah gentayangan atau arwah penasaran. Bapak Ibu itu dikasih anugerah keselamatan supaya apa? Kita pasti ke surga. Hidup kita ini gak cuma sekedar apa yang kelihatan ini. Ya ini sih gak ada artinya Bapak Ibu. Kalau dikasih enak, dikasih cukup, itu bonus. Karena yang penting tuh nanti, kalau nanti sudah manusia rohani kita ini ketemu Tuhan. Sama seperti hal ini, kehidupan kekristenan itu gak ada yang instan Bapak Ibu. Dan juga gak ada yang dengan cara ini kamu akan begini. Gak bisa. Allah kita itu Allah yang punya hak prerogatif 100%. Dan dia sifatnya progresif. Terus. Karena hasil dari progresif itu adalah terobosan. Siapa yang ngalamin terobosan? Saudara dan saya. Siapa yang membuat itu? Allah yang kita sembah. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Kok orang lain nggak begitu? Nggak ada urusan sama kita. Seperti yang saya bilang tadi. Orang mau makan steak, saya makan mie ayam, tidak serta-merta rasa mie ayam ini jadi rasa steak. Nggak juga. Karena memang berkat saya lagi mie ayam, ya sudah mie ayam. Tapi kalau kita bisa bersyukur dari mie ayam, lihat, nggak pakai waktu lama, Tuhan kasih steak. Amin. Jangan steak deh Abuna, kolesterol, ya terserah lah. Yang penting cuma Tuhan dan Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu punya mana yang boleh, sama nggak boleh. Tapi ini kan bukan bicara tentang makanan kita apa. Tadi itu ilustrasi Bapak Ibu. Mari, apa sih yang menjadi tembok Yeriko Bapak Ibu hari ini? Saya mau kesaksian ya Bapak Ibu ya. Selama saya perjalanan ke sini, ada begitu banyak. Tapi saya mau bersaksi bukan tentang saya, tapi tentang istri saya. Saya melihat ada satu usaha dari istri saya untuk membentuk ya. Untuk membentuk dirinya itu tetap tenang, comfort, tetap tersenyum, tetap apa. Sama seperti saya melihat mama saya. Mencoba untuk tetap sukacita, nari-nari, senyum, dan sebagainya. Gak peduli orang mau bilang gemblung lah. Kalau mama saya pernah bilang, mungkin orang lain bilang saya gemblung ya nak gitu. Saya bilang terserah. Karena apa? Karena orang di Yeriko itu pasti ngomong, weh orang stres. Tapi mereka takut Bapak Ibu. Makin orang berkoar-koar,
berarti makin besar ketakutan dia. Tapi makin tenang orang itu, makin dia itu kelihatan dia punya sesuatu yang bisa mengalahkan banyak orang. Kita nggak perlu mengancam orang lain. Karena kalau kita mengancam orang, orang bisa tahu apa? Kita sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tetap tenang, makin ngeri orang itu. Karena apa? Dia punya siapa sih? Kok tenang banget ya? Udah digencet, udah diapa, kok tenang sekali. Apalagi kita cuekin, makin penasaran dia. Biarin aja. Dia memilih jadi arwah penasaran. Saya nggak mau. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, berhenti untuk menguji Tuhan. Karena dia tidak layak diuji. Dia sudah teruji. Dia mati di kayu salib. Sedangkan saudara dan saya nggak sampai harus mati. Jadi jangan pernah mengatakan aku mau mati. Aku mau lepas dari Tuhan. Aku nggak mau kenal lagi sama Tuhan. Tuhan mah nggak rugi Bapak Ibu. Yang rugi kita. Yang rugi saudara dan saya kalau ngomong kayak gitu. Karena sama dengan Allah yang tidak dengan instan menyelamatkan dirinya. Dengan penderitaan dan dia harus tahan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan, itu semua supaya apa? Lihat 10 tahun dari ini. Kok 10 tahun lama banget? Bagi Tuhan cepat. Karena 1 hari bagi Tuhan adalah 1 tahun. Waktu Tuhan marah sama Musa, gara-gara Musa gak mau menghitankan, menyunat anaknya. Terus Zipora akhirnya tahu saya sunat. Karena Musa bilang, 1 hari saya buat kamu 1 tahun. 40 hari lamanya kamu akan muter-muter di padang gurun. Kamu akan tahu rasanya gimana kalau aku memalingkan wajahku daripadamu. Itu baru palingkan wajah. 40 tahun bangsa Israel muter-muter. Gimana kalau Tuhan balik kanan jalan? Kelar nggak tuh bangsa Israel? Jadi kehidupan saudara dan saya itu belum sampai Tuhan balik kanan gerak dan jalan. Enggak. Tuhan cuma gini doang. Nah itu aja udah kacau balau hidup kita kan. Tapi kalau kita terus seperti wanita pendarahan, pegang jubah Tuhan, tarik-tarik dikit, Tuhan, saya minta maaf lah. Tapi kita cari wajah Tuhan terus, jangan Tuhan, saya minta maaf lah. Itu pergi lagi. Itu bukan minta maaf Bapak Ibu, itu minta sedekah. Karena orang minta sedekah itu datang ke kita, ya Pak, dikasih, pergi dia. Bapak Ibu dan saya itu bukan peminta sedekah. Bapak Ibu dan saya itu adalah bukan peminta-minta. Tapi apa? Ingin menjadi dan ingin mengikuti, pengikut. Ya Bapak Ibu sekalian, katakan sama-sama dengan saya. Ketaatan melakukan kehendak Tuhan menghasilkan mujizat dan kemenangan besar. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Ketaatan melakukan kehendak Tuhan menghasilkan mujizat dan kemenangan besar. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kiranya perenungan hari ini akan memberikan satu suntikan semangat buat Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa mengatasi persoalan hidup kita, janganlah menjadi orang yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Karena kalau kita tidak sabar, dari mana kelihatan Tuhannya? Justru karena kita mau sabar, disitulah orang lain bisa lihat betapa kita tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang menjadi tembok Yerikomu hari-hari ini? Apa yang menjadi tembok persoalanmu hari-hari ini? Mari serahkan sama Tuhan, lalu minta ampun sama Tuhan, dan katakan, aku mau belajar untuk taat dan berserah. Supaya dari taat dan berserah itu menghasilkan ketekunan dan kesabaran. Tekun dalam melaksanakan apa yang Tuhan suruh berkali-kali, ke dokter berkali-kali, dikasih cara yang sama, Lalu kita khawatir, aduh gimana nih caranya? Aduh Tuhan gimana caranya? Ke klien yang sama, berkali-kali, buka toko, tutup toko, buka pabrik, tutup pabrik. Tapi lakukan saja, kita tekapkan mulut kita. Jangan mengatakan kita tidak punya uang, tidak punya kapasitas, tidak punya kesempatan.
Anda dan saya bukan orang Amori, Bapak Ibu. Anda dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Dan hanya kepada orang dipilih Tuhanlah Tuhan mendidik, Tuhan membina, menuntun, melindungi, menyertai, dan memberkati. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kepastian bahwa Ia hadir di setiap langkah hidupmu. Ikutilah jejak kaki Tuhan. Jangan buat jejak kaki sendiri. Taatlah apa yang Tuhan taruh. Persoalan apa di dalam dirimu? Taat saja. Jalani yang terbaik. Jaga perkataan kita. Gak perlu balas yang jahat kepada kita. Bahkan tidak perlu berurusan lagi. Ketika Tuhan sudah tolong, jangan buka pintu lagi. Jangan malah kita persilakan maling yang masuk ke dalam rumah kita yang sudah Tuhan bersihkan. Itu bukan kesalahan siapa-siapa. Kesalahan diri sendiri. Apapun konteksnya, Tuhan tetap memberkatimu Bapak Ibu. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Percayalah, tangan Tuhan tidak hanya menghasilkan mujizat, tetapi juga memberikan engkau makanan yang cukup. Dengan tangannya Dia sendiri, dengan tangan Tuhan sendiri saya perkatakan, Ia menyuapi engkau dan saya sampai kenyang. Katakan sama-sama amin. Amin. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian buat kebaikan Tuhan. Ya, kita sudah doakan Bu Helmi. Kak Petris kayaknya sudah sampai di Seoul. Bu Yani sudah ada di Busan. Nah, saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian terkasih, perjalanan inilah perjalanan yang luar biasa. Rombongannya makin banyak. Hari ini saya ketemu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang besar-besar. Yang bawa peserta banyak banget. Yang lucunya, saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu dan anaknya waktu di pesawat kemarin. Ini saya ceritakan karena sesuai dengan ini. Lalu dia bilang gini, berapa hari di Israel? Oh, saya lumayan sih Bu. Berapa? Hampir 13 hari ya, lama banget ya. Gak bosen tuh. Ya gak tahu, saya cuma ikuti itinerary aja. Kemana aja tuh? Terus tiba-tiba dia buka buku, saya kesini loh, ini. Ternyata jadwalnya sama kami, sama Nazaret sama. Cuman bedanya, dia bilang ada Hermon, dia bilang ada Petra, tapi di buku itu nggak ada. Terus saya bilang, tapi nggak ditulis Bu. Iya, katanya mereka kita mau ke Hermon sama Petra, tapi kita cuma 9 hari. Kita cuma 9 hari. Kok 9 hari? Iya. Bapak berapa? Saya 13 hari. Itu Ibu 9 hari dengan jadwal yang sama loh sama kami. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kasihan Bapak Ibu. Mereka itu setiap kali ke tempat, mereka nggak bisa foto. Bahkan nggak ada penjelasan. Cuma mampir sebentar, pergi. Terus ayo. Waduh, udah kayak dikejar debt collector Bapak Ibu. Saya bukan menjelek-jelekan orang lain atau tempat lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketaatan yang seperti itu adalah ketaatan yang salah. Kenapa? Karena menaati sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh saudara dan saya untuk taat di luar kapasitas kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya, percayalah. Itu cuma pikiran kita aja mengatakan, aduh berat ya, resek ya, capek ya, kok gini ya. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan tahu betul potensi saudara dan saya yang tidak bisa kita ketahui. Karena apa? Kita punya mata di sini. Lah Tuhan matanya di atas Bapak Ibu. Kita cuma bisa begini, aduh pusing. Tapi Tuhan, Dia bawa kita, Dia bekap di tangannya, Dia gendong. Engkau akan baik-baik saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kejar wajah Tuhan. Perkatakan yang baik. Karena ketika Tuhan ada di dalam diri kita, apa yang kita perkatakan berkuasa. Selamat. Sebelumnya ada yang mau kesaksian? Saya buka ruang kesaksian. Ada? Mungkin seperti ini. Udah disuruh berkali-kali sama terus Abuna.
Aduh, agak puyeng juga, sempat sempat bosan juga. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena saya percaya Bapak Ibu. Sekalipun saya diizinkan Tuhan untuk berkali-kali setiap pagi cuma baca ini, tapi Tuhan tunjukkan satu pasal, dua ayat, selalu dikasih yang baru, dikasih pengetahuan yang baru dengan caranya Tuhan. Saya yakin satu saat ini akan membawa tidak hanya saya, tapi istri saya dan anak-anak saya. Saya selalu bilang sama istri saya, bahwa istri saya akan dipakai Tuhan suatu saat nanti, nggak tahu dengan cara apa. Saya selalu mengatakan anak-anak saya, ketahui masa depanmu mau jadi apa, udah, lakukan saja yang terbaik. Karena pada akhirnya cuma tangan Tuhan yang membuat semua berhasil. Bapak Ibu kalau tidak ada yang kesaksian nggak apa-apa. Saya mohon izin pamit karena mata saya sudah seperti tembok Yeriko mau runtuh. Mata saya sudah mau jatuh Bapak Ibu. Berat banget. Kalau kemarin kayak digelantungin onta bunting Bapak Ibu. Kalau ini kayak tembok Yeriko. Aduh berat sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu tetap taat walaupun ada gangguan sinyal, tapi kita percaya berkat Tuhan tidak pernah terganggu, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah Amin. Amin. Kalau gitu jangan kasih kendor. Katakan sama-sama dengan saya, jangan kasih kendor. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Semangat ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Jam yang sama. Ya, Tuhan berkati. Wah, saya lihat sebentar ini ada yang luar biasa. Halo Bang Sandro, halo Ibu Martina. Salam buat Bu Helmi ya. Ya, Malam makasih ini Bapak. Bang Sandro baca Mazmur 39 sama Mazmur 41, lalu doakan mamamu. Percayalah, ibumu akan lebih cepat baik. Dan kalau Bang Sandro sepakat ikut sama mama, Yeriko itu akan diruntuhkan. Nanti orang-orang Amorinya Tuhan yang beresin. Jadi nggak usah pusing. Amin. Bang Sandro, Bu Martina, salam hormat buat Bu Helmi dari saya dan Abuni ya. Buat Bu Diana, Pak Yosep, salam buat Yosena, Bu Marta, dan juga Abuni di kanan saya. Ada Bu Yani, salam buat Kak Petris, Bu Bidan, Bu Duma Siburian, juga mama saya Bu Leli Kristiani. Nggak usah panik, Mam. Ya, memang sinyalnya bat. Iya. Juga untuk Ibu Dora Gunawan, Oma Dora, juga Bu Yeni, Bu Teresia, Pak Evan, kehamilannya lancar, tidak ada masalah. Bu Susilawati, Bu Irma, Pak Peno, Bu Hirma, jangan bosan, sekalipun harus berulang-ulang. Kakak Alden, Talia, terima kasih. Bu Lani, Bu Olivia Kabi, Bu Linces Sianturi, Bu Risma Manurung, dan Bu Biho. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok pagi. Terima kasih ya Bunda Abuni. Tuhan Terima kasih. memberkati. Bunda besok Minggu, Bunda. Iya, besok Ya, Minggu. besok Minggu. Oh iya, saya ingatnya besok Sabtu ya. Maaf, di sini masih Jumat. Jadi besok maksud saya salah. Jadi besok nggak ada subuh-subuh. Besok berarti Minggu. Oh iya ya, besok Minggu. Kok saya lupa ya. Besok Minggu, maaf, beda hari Bapak Ibu. Ya, besok Minggu berarti ya seperti biasa. Saya mohon izin, saya akan coba sampaikan melalui Zoom. Ya, tetap sampaikan firman Tuhan melalui Zoom. Oke? Kita ketemu di Zoom. Bagi Bapak Ibu yang melayani dan ibadah tempat Bapak Ibu biasa, saya doakan semoga tetap lancar dan semakin bertumbuh. Berarti kalau BW ketemu lagi Senin Bapak Ibu. Ya, Senin. Besok Minggu Bapak yang di situ ya. Iya, Bu Biho. Bu Hao Isa, Bu Biho. Iya, terima kasih. Sekarang masih Jumat, Bu. Oh iya, sudah hari Sabtu ini sekarang. Oke. God bless Bapak Ibu, God bless Abudi semuanya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Amin. Tetap taat dan Makasih ya berserah. Bunda. Amin. God bless.